Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sagung Mirah Puspadewi, absen 11 dengan NIM 221564465 dari kelas 1E Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai staffing. Baik, langsung saja untuk ke pokok pembahasan ada 4, yaitu yang pertama saya akan membahas pengadaan pegawai, yang kedua saya akan membahas pengembangan pegawai, yang ketiga pemeliharaan pegawai, dan yang terakhir yaitu pemindahan pegawai. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu staffing. Penyusunan jabatan atau staffing adalah kegiatan untuk memperoleh pegawai yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan yang kosong di organisasi. Tujuannya adalah untuk menarik, menempatkan pegawai-pegawai menurut jumlah, jenis, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun asas dari penyusunan jabatan atau staffing ini adalah penempatan orang-orang yang tepat untuk jabatan yang tepat. Asas ini memiliki makna yaitu menempatkan pegawai sesuai dengan keahlian atau kompeten yang dimilikinya. Baik, untuk materi pokok pembahasannya kedua yaitu pengadaan pegawai. Agar para pegawai bisa bekerja secara efektif, maka terlebih dahulu harus mengadakan analisis jabatan, uraian pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Tahapan-tahapan di dalam pengadaan pegawai ada 5. Yang pertama yaitu recruiting atau merekrut. Recruiting adalah mencari dan memperoleh pelamar-pelamar pekerjaan untuk mengisi lowongan yang ada pada perusahaan. Dalam merekrut perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, menentukan jumlah karyawan yang akan diterima dan persyaratan-persyaratan apa yang diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu menginformasikan kepada masyarakat melalui media massa. Yang ketiga ada menentukan batas waktu penerimaan, dan yang terakhir yaitu pengadministrasian lamaran yang masuk. Tahap yang kedua yaitu ada appraisal atau menilai. Tahap ini adalah menilai surat-surat lamaran dengan cara membandingkan antara hal-hal yang dimiliki pelamar dengan persyaratan yang telah dilakukan perusahaan. Kemudian, pelamar yang memenuhi persyaratan dipanggil untuk mengikuti seleksi. Tahap yang ketiga yaitu ada selecting atau seleksi. Tahap ini yaitu memilih dari antara pelamar dari hasil penilaian. Seleksi ini bermacam-macam atau bertingkat-tingkat, yaitu ada tertulis, wawancara, psikologi, kesehatan, dan lainnya. Pelamar yang lulus diterima menjadi calon pegawai. Sebelum mereka diangkat menjadi pegawai, calon pegawai itu harus melalui masa percobaan. Tahap yang keempat yaitu ada promotion atau promosi. Calon pegawai yang telah lulus dari masa percobaan diangkat secara resmi menjadi pegawai. Ditetapkan jabatan yang harus dilakukan, pangkat yang diperoleh, gaji, dan jaminan sosial yang akan diterima. Kemudian yang kelima atau tahap yang terakhir yaitu ada retirement atau pengunduran diri. Ini adalah tahap pemutusan hubungan kerja dengan pegawai setelah ia bekerja untuk jangka waktu tertentu. Pengunduran diri disebabkan beberapa hal seperti permintaan pegawai, pemecatan, kontrak selesai, pensiun, ataupun meninggal dunia. Pengunduran diri karena pensiun harus diurus pensiunannya, sedangkan yang dipecat harus diurus pesangonnya. Selanjutnya ada pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai dimaksudkan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pegawai melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis
moral pegawai, sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan. Adapun tujuan dari pengembangan pegawai adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pegawai. Latihan dibedakan atas dua, yaitu ada latihan magang atau apprentice training, yaitu pegawai lama membantu pegawai baru selama jangka waktu tertentu sampai tiba saatnya dipromosikan menjadi pegawai secara resmi. Program magang dapat dikatakan sebagai transisi dari masa belajar atau kuliah menuju dunia kerja. Oleh karena itu, umumnya program magang dilakukan atas kerjasama perusahaan dan kampus sebagai salah satu syarat kelulusan. Program magang bermanfaat bagi pesertanya untuk mendapatkan pengalaman kerja tanpa perlu melalui proses rekrutmen terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu adalah latihan kerja khas atau on the job training. Dilakukan baik untuk pegawai lama maupun pegawai baru, khususnya bagi mereka yang akan dipromosikan ke tingkat jabatan yang lebih tinggi. Latihan ini bisa dilakukan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Tujuan yang diharapkan adalah agar peserta terbiasa menerima pendapat orang lain dan bagaimana kerjasama yang baik. Pemeliharaan pegawai. Pemeliharaan pegawai merupakan suatu usaha untuk meningkatkan atau mempertahankan kondisi fisik, mental, dan sikap pegawai agar tetap loyal dan bekerja produktif guna menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Pemeliharaan pegawai perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pimpinan perusahaan supaya perputaran atau turnover tingkat absensi karyawan dapat minimal. Supaya absensi dan perputaran pegawai rendah, manajer perusahaan harus memperhatikan masalah pemeliharaan pegawai, menciptakan suasana kerja yang baik, perlakuan yang baik, jaminan sosial yang lumayan, serta penempatan dan promosi yang baik pula. Promosi adalah salah satu dorongan bagi para pegawai untuk menunjukkan prestasi-prestasi yang besar. Tanpa kemungkinan promosi bagi pegawai yang cakap akan menurunkan semangat kerjanya, menurunkan efisiensinya, bahkan menyebabkan keluarnya pegawai tersebut. Promosi hendaknya dilakukan secara objektif. Adapun dasar-dasar promosi yaitu ada 3. Yang pertama ada senioritas, yaitu promosi yang didasarkan pada lamanya atau pengalaman kerja seseorang pegawai. Orang yang terlama bekerja diprioritaskan untuk promosi terlebih dahulu. Kelemahan dari dasar ini adalah seseorang yang kemampuannya sangat terbatas karena sudah lama bekerja dipromosikan. Kemudian yang kedua yaitu ada penilaian kecakapan atau ability, yaitu seseorang yang dipromosikan berdasarkan kecakapan yang dimilikinya. Kelemahannya dari dasar ini adalah sulitnya menjadi tolak ukur dari kecakapan itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kombinasi senioritas dan kecakapan. Promosi ini dilakukan berdasarkan lamanya bekerja pada perusahaan, ijazah pendidikan formal yang dimiliki, dan ujian kenaikan golongan. Jika lulus dalam ujian tersebut, barulah yang bersangkutan dipromosikan. Dasar promosi inilah yang paling objektif dan yang paling sesuai dengan sasarannya. Nah, pokok pembahasan yang terakhir yaitu adalah pemindahan pegawai. Pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain bertujuan untuk memajukan pegawai tersebut. Pemindahan pegawai ini dapat terjadi karena keinginan pegawai maupun keinginan atasan.
Keinginan pegawai untuk dipindahkan dari satu jabatan ke jabatan lainnya dikarenakan terutama pegawai tersebut sudah tidak bisa bekerja sama dengan teman-temannya atau karena lingkungannya tempat ia bekerja kurang sesuai dengan keadaan fisiknya atau keinginannya. Keinginan atasan bahwa pegawai dipindahkan dari satu jabatan ke jabatan dimaksudkan untuk menjamin kepercayaan pegawai bahwa mereka tidak akan diberhentikan karena kurang cakap pada jabatan yang lama. Perlu diingat bahwa setiap pemindahan pegawai dimaksudkan untuk memajukan pegawai. Misalnya, replacement transfer atau temporary transfer. Replacement transfer adalah pemindahan pegawai yang sudah lama masa dinasnya ke departemen yang lain dalam jabatan yang sama. Kemudian yang kedua ada temporary transfer adalah pemindahan sementara pegawai untuk memangku jabatan orang lain karena orang lain itu tidak hadir. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.